Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation Podcast, sebuah podcast yang membahas tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Oke, sudah masuk ke episode kedua. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Belum jauh sih kayaknya ya. Ya, intinya terima kasih sudah mendengarkan sampai ke episode kedua. Ya, episode pertama kemarin kita membahas tentang masa depan toko online. Dan kali ini saya akan membahas masih tentang toko online. Ya iyalah ya, namanya juga conversation. Tapi membahas tentang sebuah fenomena yang unik ya, yang terjadi pada saat pandemi seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu bahwa pada saat podcast ini direkam, di Jakarta ini masih pada masa transisi PSBB ya. Jadi kita masih belum bisa full beraktivitas secara normal. Masih ada beberapa batasan-batasan yang harus kita penuhi ya, karena COVID ya, coronavirus disease 19. Ya, apa fenomenanya? Fenomenanya adalah bahwa kalau mungkin sebagai pemilik toko online kita berpikir bahwa lagi online begini kan semuanya pasti ngiklannya di internet mas gitu kan. Semuanya pasti berlomba-lomba berbisnis di internet. Bahwa semuanya pebisnis atau semua pemilik produk pasti semuanya mengkonversi toko offline-nya menjadi toko online, ya kan? Kemudian mereka akan beriklan di Google dan di Facebook, kemudian mereka akan ramai gitu. Dan tentunya Facebook dan Google mendapatkan keuntungan yang gila-gilaan nih kan. Ini momen mereka yang sangat baik gitu. Tapi datanya tidak berbicara seperti itu. Lucu gak sih? Jadi ada sebuah fenomena di data yang saya dapatkan ini bahwa ternyata Google justru pada saat pandemi seperti ini turun 8%. Pendapatannya turun 8% dibanding Facebook dan Amazon. Seru ya. Jadi yang selama ini mungkin kita berasumsi bahwa Google mau udah pasti kenceng banget nih karena lagi ramai nih internet. Tapi nyatanya tidak. Google turun 8% loh. Ya, sebentar saya cek dulu datanya. Yes, Google Advertising Sales fell 8%, 8% in the second quarter. Ini besar banget 8%-nya Google ya, lumayan gitu kan. Sedangkan kompetitornya yaitu Facebook dan Amazon justru gila-gilaan ya. Facebook meningkat 11% dan Amazon lebih gila lagi, dia 40% ya. Nah, terus kenapa nih kok? Apakah Google sudah tidak lagi diminati oleh para pemilik toko online? Apakah Google bukan lagi menjadi jodohnya toko online? Mungkin teman-teman ngerasa akan ada itu mas, ada Google Shopping ya, Google Shopping. Tapi enggak juga gitu loh. Google Shopping itu bukan platform yang Google berikan untuk kita membuat toko online dan menguploadnya di Google. Merupakan sebuah sarana, merupakan sebuah jenis iklan advertising, jenis iklan Google dengan bentuk produk katalog seperti itu, gitu loh. Walaupun tetap bisa tetap bisa tetap bisa muncul produknya, kemudian kita klik baru masuk ke halaman toko online kita. Tapi mungkin bukan konsep seperti itu yang diminati oleh para pemilik toko online ya. Dan fenomena turunnya Google sebanyak 8% ini di era yang justru sedang dahsyat-dahsyatnya, sedang ramai-ramainya berbisnis di internet, ini merupakan satu tanda tanya besar ya. Kenapa kok bisa jadi begini gitu? Ada beberapa alasan ya, ada beberapa alasan kenapa kok hal ini terjadi gitu ya. Saya coba menyimpulkan bahwa ada kurang lebih ada 3 alasan. Pertama, mungkin teman-teman yang berbisnis di internet tidak asing mendengar namanya Facebook Shopping. Karena seingat saya beberapa hari sebelum COVID itu merebak ya, atau coba kita cek dulu di internet ya. Facebook Shopping launch. Jadi 19 Mei 2020. Iya, jadi pada bulan Mei 2020 itu Facebook meluncurkan namanya Facebook Shopping.
mungkin sedikit overlapping dengan Facebook Marketplace yang sudah kita kenal ya, bahwa kita bisa upload di sana, kita bisa jualan di sana, bahkan bisa closing langsung di Facebook Messenger ya. Kita langsung dapat leads-nya tanpa beriklan. Itu seru banget. Jadi kesannya Facebook dan Instagram atau Facebook Corporation ini memang fokus membantu para pebisnis atau para pemilik toko online ya. Jadi ada kecenderungan pebisnis itu bukannya masuk ke Google terlebih dahulu, melainkan mereka memilih untuk masuk ke Facebook ya, dengan adanya fitur Facebook Shopping atau Facebook Marketplace lah paling enggak ya. Kemudian Instagram juga ada Instagram Shopping ya, yang memungkinkan kita untuk update status foto produk, kemudian produknya bisa kita tag di sana. Setiap ada orang ngeklik tag produknya, langsung masuk ke halaman produk, bisa langsung check out di sana ya. Itu keren banget sih. Menurut saya itu satu awalan ya. Nantinya kalau Facebook sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran, bukan tidak mungkin ya kalau kita bisa langsung check out dan bayar di dalam Facebook atau Instagram. Jadi kita nggak keluar dari website mereka. Itu bahasan lain. Oke. Jadi balik lagi, menurut saya kenapa Facebook justru ramai sampai pada peningkatan 11% dan kenapa Google justru menurun 8%, menurut saya karena itu tadi. Karena memang Facebook istilahnya benar-benar fokus membantu para pemilik toko online ya, Facebook Shopping, Instagram Shopping ya, dengan fitur-fitur mereka tersebut, Facebook Marketplace, sehingga orang yang baru mau mengkonversi tokonya dari offline ke online itu sangat terbantu dengan fitur-fitur tersebut. Berbeda dengan Google Shopping yang notabene itu merupakan jenis iklan ya, jenis tampilan iklan ya. Jadi kalau mau produk Anda muncul di sana ya kita harus beriklan terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, para pembelanja ini, end user ini, konsumen ini tidak lagi mencari ke Google untuk membeli produk. Seru ya. Jadi mereka skip ya. Mereka langsung melompati Google, langsung ke toko online-nya, tepatnya Amazon ya. Di Amerika namanya Amazon. Mungkin kalau di Indonesia mungkin juga orang udah mulai nggak nyari di Google. Orang mungkin sudah langsung buka aplikasi Tokopedia, buka aplikasi Shopee ya, yang saya yakin sih udah cukup banyak terinstall di beberapa smartphone kita. Ya, jadi mungkin orang sudah tidak lagi mencari di Google untuk kata kunci untuk produk-produk yang mungkin bisa mereka temukan sehari-hari. Mereka langsung skip atau melompati Google, langsung menuju ke marketplace, ya, langsung menuju ke toko online yang memang menjual produk-produk yang kita butuhkan. Ya, tentunya produk-produk umum ya yang kita butuhkan. Kalau produk-produk yang unik-unik ya, itu saya rasa masih mencarinya di Google. Oke. Produk paling unik yang pernah saya cari di Google itu seperti alat-alat laboratorium, itu unik. Ya, walaupun di marketplace mungkin ada, cuma orang mungkin belum ke arah sana. Mungkin mereka berpikir kayaknya marketplace nggak jual alat beginian deh gitu loh. Mereka lebih fokus ke alat-alat produk-produk yang mungkin memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi teori kedua mungkin mereka langsung lompat ke Amazon, langsung lompat ke marketplace, langsung lompat ke toko online yang memang menjual produk-produk kebutuhan mereka. Ya, dan saya bisa bilang ini adalah argumen yang cukup kuat ya. Itulah penyebab kenapa Google turun 8% karena habitnya bisa langsung bergeser. Dan itu dibuktikan dengan peningkatan transaksi di Amazon nih sampai 40%, itu gila banget sih. Jadi orang-orang mulai justru langsung cek di Amazon produknya apa, langsung dibeli di sana. Oke. Bahkan pada saat pandemi seperti ini pun kayak beli sayur aja tuh online ya, gokil banget. Saya ngeliat teman perempuan saya tuh di kantor ngeliat sayur, sebenarnya ini apa nih? Ini beli sayur online, coba. Itu seru banget. Jadi mereka udah nggak lagi nyari di Google, mereka langsung buka websitenya, mereka tahu websitenya, langsung directly dibuka sama di websitenya, di URL situ diketik www.sayurbox.com, langsung belanja di situ. Mereka udah nggak lagi nyari di Google,
jual sawi online gitu, jual sawi terdekat gitu nggak ada. Ya mereka langsung buka website itu, mereka langsung tahu di sana. Tokopedia juga bikin promo-promo seperti itu yang memungkinkan orang-orang untuk langsung membeli ke aplikasi, sehingga tidak perlu lagi cari di Google di mana ya toko yang jual ini, udah nggak perlu lagi. Mereka sudah tidak peduli dengan toko fisik ya, mereka yang penting barangnya sampai ke rumah, barangnya bisa diantar sampai ke rumah. Ya menurut saya itu itu argumen yang menurut saya cukup kuat yang membuat Google justru turun 8%, sedangkan Amazon naik sampai 40% ya. Gila banget. Oke, kemudian yang ketiga, perbedaan karakteristik iklan ya. Perbedaan karakteristik platform advertisingnya. Jadi kalau Facebook kan sifatnya sosial media ya, atau Instagram kan sifatnya sosial media ya. Namanya social commerce. Jadi kita buka sosial media, kemudian iklan kita distract orang-orang yang sedang menggunakan Facebook atau Instagram tersebut. Jadi sifatnya impulsif ya. Berbeda dengan Google yang sifatnya orang-orang itu harus ketik dulu, cari produknya, baru muncul iklan kita. Memang tingkat conversionnya lebih tinggi Google, tapi di masa seperti ini mungkin akan lebih baik kalau kita sifatnya distract gitu ya. Jadi kamu butuh ini kok, kamu butuh ini kan, kamu butuh ini loh gitu loh. Itu lebih seru di Facebook dan Instagram advertisingnya. Dan Google sepengetahuan saya sih belum bisa kesana, karena ya Google Display Ads paling kemana sih, ke aplikasi ya kan. Dan kita sebel ya kalau buka aplikasi terus ada iklan tuh, kayaknya sebel banget gitu, cenderung untuk di-ignore gitu, udahlah apa sih. Kemudian juga ada di website ya, kalau kita buka website muncul iklan itu kayaknya malah sebel gitu. Kenapa? Karena kadang nggak match gitu, atau mungkin kadang satu blog atau satu website itu terlalu banyak iklannya gitu kan. Otoritasnya bukan otoritas dari Google, tapi otoritas dari si pemilik website. Jadi perbedaan karakteristik iklan ini juga menurut saya berpengaruh juga sih ke apa istilahnya, ke kondisi yang seperti ini gitu loh. Memang orang saat ini kan butuh produk yang cepat gitu. Mereka butuh produk untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang karena COVID ini mereka tidak bisa keluar gitu kan. Jadi ya saya rasa Google harus berbenah ya. Mungkin dia harus membuat platform yang mirip dengan Facebook Shopping mungkin. Silakan kerjasama lah, atau Google bisa akuisisi perusahaan-perusahaan e-commerce ya. Apa ya? Misalkan Google mau akuisisi eBay, nggak mungkin, gede banget. Atau Google mau akuisisi Etsy dan lain-lain. Pokoknya istilahnya Google harus memfasilitasi pemilik toko online untuk beriklan di sana. Jadi memang susah-susah gampang sih jadi Google ini. Dilema banget. Tapi coba saya lihat, kalau nggak salah ada klarifikasi dari pihak Google-nya. Sebentar. Karena ada statementnya bahwa US consumers are more likely to look for things to buy on Amazon. Jadi orang-orang lebih cenderung langsung beli ke Amazon. Dan Facebook, Instagram has focused heavily on online shopping. Jadi memang Facebook itu emang fokus banget membantu kita para pebisnis online ya, untuk mendapatkan untuk supaya pelanggan itu bisa langsung mendapatkan produk kita di Facebook dan Instagram. Oke. Nah, klarifikasinya ada di sini. Ini kata CEO-nya Sundar Pichai, dia bilang gini. Users come to Google a lot to find the products they are looking for. Sometimes the journey may fail because they don't find what they're looking for. So we want to make sure it's comprehensive. Jadi dalam tanda kutip yang ngelesnya ya, kadang kan orang nyari tapi kan nggak ketemu produknya gitu. Mungkin mungkin itu yang membuat pencarian itu harus lebih komprehensif gitu. Jadi kita harus lebih make sure gitu bahwa pencarian itu harus komprehensif. Jadi alasannya menurut saya sih ini normatif banget sih ya.
Ya, pokoknya intinya Google harus apa istilahnya ya? Antisipasi terhadap tren seperti ini gitu loh. Khususnya tren melengkapi Google yang mana orang sudah tidak lagi mencari di Google tapi langsung mencari di marketplace, Amazon, Tokopedia, Shopee, atau mungkin bahkan langsung cari di di Facebook Marketplace atau di hashtag tertentu di Instagram. Ya Google harus mengantisipasi itu, dan karena Google tidak punya sosial media menurut saya itu merupakan satu tantangan ya. Oke, mungkin itu aja podcast hari ini. Sudah 15 menit berjalan. Untuk akses ke podcastnya silakan teman-teman bisa dengarkan Conversation di Spotify, ada juga di iTunes dan Google Podcast. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Silakan akses di willymy.name/podcast ya untuk bisa mengakses podcast ini di smartphone teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.